see what I see? Halo, selamat malam warga Sukawedi. Perkenalkan, nama gue Nadia. Gue adalah karyawan swasta yang bekerja di kawasan Jakarta Selatan. Ini adalah pertama kalinya gue bercerita di podcast Do You See What I See. Dan gue akan menceritakan pengalaman horor gue ketika gue berdinas di luar kota, tepatnya di Bali. Sebelum gue bercerita, gue akan kasih tahu bahwa gue adalah salah satu karyawan di perusahaan alat kesehatan dan gue berada di divisi event. Dan saat itu gue berkesempatan untuk berdinas ke luar kota. Event gue ini terletak di 2 kota di Bali. Pada hari pertama, event dilakukan di training center milik perusahaan gue. Terus di hari kedua sampai hari keempat, event berpindah ke kota di Bali. Sebagai informasi, dinas keluar kota ini adalah dinas pertama gue dan pertama kalinya juga gue menginjakan kaki ke Bali. Sesampainya gue di bandara, gue langsung ketemu dengan tim marketing yang udah lebih dulu sampai di Bali. Dari bandara, gue dan atasan gue langsung menuju ke training center untuk mempersiapkan segala kebutuhan event. Saat tiba di training center, gue tidak merasakan hal-hal yang aneh. Ya mungkin karena situasinya masih terang. Jadi semua berjalan baik-baik aja. Gue dan atasan gue pun langsung menuju Wisma, di mana kita tinggal di sana selama 1 hari. Keesokan harinya event berlangsung di training center dan berjalan hingga sore hari. Ketika event hari pertama selesai, gue dan tim berencana untuk berbenah. Karena saat itu juga kita harus pindah ke kota lainnya. Gue dan atasan gue pun berjalan ke Wisma untuk mengambil tas dan koper kita yang kita titipkan di resepsionis. Sepanjang jalan menuju Wisma, feeling gue mulai gak enak. Karena jalanan sangat gelap, cuma ada beberapa lampu yang menyala. Dan bener aja, gue dan atasan gue ngedenger suara kucing di taman depan resepsionis. Gue saat itu pengen kabur, tapi gue mikir gue lagi ada sama atasan gue. Gue gak mungkin kabur. Tapi sumpah suara kucing itu kenceng banget kayak pakai mic. Sampai bikin gue tuh kaget. Hampir kayak pengen loncat gitu. Dan gue saat kaget langsung ngecek ke arah taman. Tapi gue gak lihat ada kucing di situ. Akhirnya atasan gue nyuruh gue untuk bergegas ambil tas dan balik lagi ke training center. Sepanjang jalan balik ke training center, gue dan atasan gue masih ngomongin tuh suara kucing. Atasan gue bilang, itu beneran kucing tahu. Mungkin warnanya hitam, jadi gak kelihatan. Tapi gue tetap yakin kalau itu bukan suara kucing. Karena gue dan atasan gue sangat ketakutan. Temen gue yang anak marketing pun tanya ke gue, kenapa lu? Terus gue jawab, gue denger suara kucing di Wisma, tapi kucingnya gak ada. Temen gue cuma ketawa. Dan dia seakan paham kalau ada yang gak beres. Tapi akhirnya karena kita capek, kita pun akhirnya ninggalin tuh training center dan menuju ke tempat event yang lain. Terus di hari kedua, event tuh biasanya ada gala dinner. Dan bener aja, ada gala dinner di gedung tempat event dilaksanakan. Gue yang capek banget
akhirnya gak ikutan tuh gala dinner. Dan diem aja di kamar sambil nonton TV. Pas gue lagi nonton di kamar, temen gue ngechat, "Lu mau makan apa?" Gue tanya balik dong. "Loh, gue kira lu ikutan gala dinner." Temen gue jawab, "Enggak, gue males. Makan yuk," kata dia gitu. Ya udah, gue jawab, "Ya udah, gue ganti baju dulu bentar." Setelah gue ganti baju, gue dan temen gue keluar hotel untuk cari junk food di dekat hotel. Karena ini lagi di Bali dan banyak makanan non halal, akhirnya gue cuma makan junk food. Menurut gue itu yang paling aman. Gue dan temen gue jalan kaki ke resto junk food itu. Dan gue ngelewatin rumah kosong. Saat gue jalan di depan rumah kosong itu, gue ngeliat ada sosok putih. Mirip mbak-mbak. Ya lu tau lah ya, mbak-mbaknya itu kayak apa. Bukan manusia yang jelas. Karena kalau manusia, ngapain mbak-mbak itu ada di rumah kosong? Saat itu gue diem aja. Dan gue udah mulai deg-degan. Tapi gue mikir, gue lagi amas temen gue nih di sini. Terus tiba-tiba udara dingin keluar dari dalam rumah. Dan gue makin gemeteran saat itu. Gue pun tanya ke temen gue, "Lu lihat gak?" Terus dia jawab, "Enggak, tapi gue ngerasa ada udara dingin keluar dari rumah." "Udahlah, buruan kita jalannya," kata temen gue gitu. Sepanjang jalan ke resto, gue masih keringat dingin karena kejadian di rumah kosong itu. Akhirnya gue minta temen gue yang lain untuk jemput kita di resto junk food. Karena gue memang gak sanggup lagi untuk ngelewatin rumah kosong itu dengan jalan kaki. Sampainya gue di Jakarta, gue cerita nih ke atasan temen gue soal kucing di Wisma itu. Iya, atasan marketing maksudnya. Terus dia nanya ke kuncen di sana, dan ternyata kuncen di Wisma itu bilang kalau suara kucing yang gue denger saat itu bukanlah kucing, tapi makhluk halus yang pengen kenalan sama gue. Karena gue baru pertama kali datang ke sana. Saat itu gue langsung menghela nafas panjang. Dan gue bersyukur bahwa gue tidak ditampakkan sosok itu. Karena yang gue ingat, gue berdiri sangat deket dengan suara yang gue denger. Oke, sekian cerita dari gue. Semoga warga Sukawati suka sama cerita gue. Dan mohon maaf kalau ceritanya kurang serem. Selamat malam. podcast.ceritahoror@gmail.com